Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan panjatkan pada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, atas anugerah berkat kemurahan Allah, sehingga pada siang hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, dan firman-Mu pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tunduk dan taat sepenuhnya kepada karya-karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus Kristus, pangkal para malaikat Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Luar biasa. Allah kita Allah yang setia. Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Rasul Petrus katakan bahwa jemaat-jemaat di kota perantauan seringkali berubah-ubah dalam pendirian mereka. Kadangkala mereka hidup taat kepada Tuhan, kadangkala mereka tidak taat kepada Tuhan. Kadangkala mereka hidup berdasarkan hawa nafsu, artinya memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, tetapi yang mereka lakukan adalah bagaimana supaya keinginan manusia duniawinya itu tercapai. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa setiap orang yang percaya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus tetap dan harus selalu membawa Kristus di dalam kehidupannya, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai orang yang percaya, apa yang harus mereka kerjakan sebagai pengikut Kristus. Rasul Petrus katakan bahwa seharusnya mereka hidup untuk Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 3, 2, 1. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita ulangi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Puji Tuhan, silakan dulu. Firman Allah berkata bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus mengerti tujuan dia hidup di dalam dunia. Petrus katakan bahwa mereka hidup dan harus hidup untuk kebenaran. Kebenaran artinya keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya Yesus ditentukan untuk mati supaya dosa-dosa manusia bisa ditebus oleh kematiannya. Nah, itu adalah kebenaran yang dari Allah. Kemudian sepanjang kehidupan Yesus, Yesus mengerjakan kehendak-kehendak Allah. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu artinya Yesus hidup untuk
kebenaran. Kebenaran itu sendiri berarti Allah. Kebenaran itu sendiri berarti firman Allah. Jadi setiap orang percaya dipanggil dan wajib hidup untuk kebenaran. Sebab untuk itulah Yesus mati. Hari Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang hidup untuk kebenaran. Pada saat siang hari ini, kita harus menyadari bahwa hidup untuk kebenaran itu harus berada dalam kondisi yang stabil. Stabil artinya tidak goyah. Dalam keadaan apapun, dia hidup untuk kebenaran. Stabil juga berarti kokoh. Dapat digambarkan seperti sebuah bangunan yang berdiri dengan kokohnya. Atau seseorang yang membangun rumah di atas batu karang, yaitu Yesus. Dia adalah orang yang kokoh di hadapan Tuhan. Stabil artinya tetap jalannya. Dia tidak bengkok-bengkok. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia kadang-kala berjalan, kadang-kala berhenti. Yang namanya stabil, terus dia berjalan. Jadi kehidupan yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang diwajibkan bagi setiap orang percaya hidup untuk kebenaran, harus stabil dalam kehidupan orang percaya. Stabil juga berarti tidak berubah-ubah. Artinya nanti hidup untuk Tuhan, hidup untuk firman Tuhan, hidup untuk apa yang Tuhan katakan. Nanti hidup berdasarkan apa yang orang dunia katakan. Nanti hidup berdasarkan apa yang paranormal katakan, apa yang oleh perbintangan dikatakan. Misalnya bintang Cancer bulan Juli ini apa ramalannya. Itu kehidupan kekristenan yang berubah-ubah. Tetapi harus kita sadari, harus kita yakini dan percayai bahwa kita harus hidup untuk kebenaran. Harus stabil dalam melakukan apa yang dinamakan dengan hidup untuk kebenaran. Seandainya di hari-hari yang lalu kadang-kala kita hidup untuk kebenaran, namun di hari kemudian kita tidak hidup untuk kebenaran, maka kita harus menstabilkan keadaan kita. Menstabilkan artinya membuat menjadi stabil. Jadi harus ada upaya di dalam diri kita. Bukan hanya berdoa, Tuhan, aku ingin hidup untuk kebenaran. Melainkan juga melakukan apa yang dikatakan. Artinya tidak hanya omong doang, melainkan melakukan apa yang Tuhan katakan.
Nah, saudara, untuk menstabilkan supaya kita bisa hidup untuk kebenaran, maka ada proses yang harus kita lakukan. Ada proses yang harus kita kerjakan. Ada cara supaya kita bisa stabil di dalam hal hidup untuk kebenaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup untuk kebenaran dengan stabil? Dasar dalam kehidupan kita harus dikuatkan, diteguhkan. Kembali kita meresponi agar setiap firman Tuhan, yang pertama, untuk menjadikan kita hidup untuk kebenaran dengan stabil, yang pertama, terus berupaya mengenal Allah. Artinya, setelah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus terus belajar siapa Allah yang saya sembah, siapa Allah yang saya imani, siapa Allah yang sudah menyelamatkan saya, siapa Allah yang benar di dalam dunia ini. Sebab kita mengetahui sesuai dengan firman Allah, Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul seringkali berjumpa dengan orang-orang yang menyembah, tetapi mereka menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Rasul Paulus dalam Kisah Rasul sering menjumpai orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Mereka katakan, ini adalah Allah. Dan bangsa Israel pernah terbawa arus, mereka menyembah dewa Baal. Mereka katakan, inilah Allah yang akan memberkati kehidupanku. Dewa Asyira, dewa Asitoret. Mereka katakan, inilah dewa yang akan memberkati mata pencaharianku. Inilah dewa yang akan membuat hasil kerjaku berhasil. Inilah Allah yang akan memberkati kehidupanku. Padahal mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, dan mereka katakan, itulah Allah kami. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus katakan bahwa setiap orang percaya harus hidup untuk kebenaran. Supaya hal ini bisa terjadi dalam kehidupannya, seseorang harus terus berupaya mengenal Allah. Seringkali kita mengenal Allah sebagai Allah yang Maha Kasih. Artinya bisa dijadikan sebagai pemikiran yang negatif oleh seseorang. Saya percaya Allah itu kasih. Oleh sebab itu, saya bisa bebas berbuat dosa. Kalau nanti saya berbuat dosa, saya akan minta pengampunan kepadanya, dan saya akan diampuni dosa-dosa saya. Karena Allah itu kasih. Jadi dipakai sebagai alat di dalam kehidupan orang percaya untuk berbuat dosa. Karena mereka berkata, Allah yang kusembah adalah Allah yang mengasihi. Tetapi jelas firman Tuhan bahwa jangan sesat, Allah tidak
membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur oleh seseorang itu akan dituainya. Dia menabur di dalam roh, maka dia akan menuai kehidupan. Tetapi yang menabur dalam kedagingan, dia akan menuai kebinasaan. Jadi orang percaya harus terus belajar mengenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan benar. Artinya, keadilan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang Paulus katakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Keadilan berbicara tentang apa yang kita tabur akan kita tuai. Itulah keadilan Allah. Daud, seseorang yang terus berupaya untuk mengenal Allah. Ketika dia terus berupaya mengenal Allah, dia hidup untuk kebenaran. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima. Demikian dikatakan firman Allah. Sebab Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya seumur hidupnya, kecuali menyangkut Uria orang Het itu. Firman Allah berkata bahwa Daud yang terus belajar mengenal Allah, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seseorang yang terus belajar mengenal Allah akan ada di dalam dirinya suatu passion, suatu semangat untuk hidup benar di hadapan Allah, untuk melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Jadi harus ada dasar. Mengapa saya hidup untuk kebenarannya? Karena saya mengenal Allah. Allah yang saya kenal adalah Allah yang benar. Allah yang saya kenal adalah Allah satu-satunya yang benar. Itulah yang Yesaya katakan. Dan tidak ada Allah lain yang Musa katakan yang harus kita sembah. Dia adalah Allah yang di dalamnya juga Kristus hadir. Yesus berkata, aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita puja. Itulah Allah yang selalu menjadi Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Daud mengenal Allah dan telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya perbuatan yang dibuat oleh seseorang hendaknya terus dalam keadaan stabil. Kalau Daud berkata, aku melakukan apa yang benar di mata Tuhan, berarti dia orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kalau seseorang berkata, saya melakukan hal yang benar, dia berkata kepada sesama manusia, belum tentu dia melakukan apa yang dia katakan. Sebab manusia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh orang lain. Hanya Tuhan
yang tahu perbuatan setiap orang. Dimanapun orang itu berada, yang benar atau yang salah yang dia lakukan, Tuhan tahu. Daud, ketika dia mengenal Allah, dia menjadi orang yang tahu kepribadian Allah. Mari kita perhatikan 1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Sesudah itu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Kata Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Israel Bapa kami, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, di dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung." Ini adalah bukti daripada Daud mengenal siapa Allah yang dia sembah. Dia berkata bahwa segala sesuatunya Allah yang menguasai. Segala sesuatunya Allah yang mengatur. Dan Daud menyadari bahwa keberadaannya itu karena Allah. Kita perhatikan Mazmur pasal 119. Mazmur pasal 119 ayat 137 dan 138. Demikian dikatakan firman Tuhan, "Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Peringatan-peringatanmu telah Kau sampaikan menurut keadilan dan dalam kesetiaan belaka." Kembali kita mendengarkan bahwa Allah yang dikenal oleh pemazmur adalah Allah yang adil, Allah yang berfirman, dan firman itu benar. Setiap perkataan Allah itu ada di dalam keadilan. Dan setiap perkataan Allah itu berlaku kesetiaan di dalamnya. Artinya apa yang Allah katakan pasti terjadi. Itulah kesetiaan Allah di dalam firman-Nya. Nah, kemudian saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan demikian dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 25 ayat 8 dan 9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Di sini pemazmur berkata Tuhan itu baik. Nah, kita mengingat bahwa salah satu karakter yang dimiliki oleh Allah, Dia adalah Allah yang maha baik. Dan Daud juga berkata Tuhan itu
Hanya Tuhan yang benar. Paulus katakan, semua manusia tidak ada yang benar. Hanya Tuhan yang benar. Manusia bisa hidup untuk kebenaran ketika dia mengenal Allah yang benar. Kemudian ayat yang ke-9, ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang baik dan benar. Dia juga Tuhan yang menuntun kita untuk mengenal firman-Nya, untuk mengenal karakternya. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa supaya kita hidup untuk kebenaran dengan stabil, kita harus mengenal Allah dengan baik dan benar. Kenali Allah yang kita sembah. Pelajari siapa Allah yang saya sembah. Seperti pemazmur, sepanjang kehidupannya dia terus belajar untuk mengetahui Allah yang dia sembah. Di dalam Yesaya pasal 45, demikian dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 19. Tidak pernah aku berbicara dengan rahasia atau di tempat gelap di bumi. Tidak pernah aku berkata kepada keturunan Yakub, carilah aku di tempat kosong. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Di sini Nabi Yesaya mengatakan apa yang Allah katakan, bahwa Allah selalu berkata benar. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, maka dia harus selalu berkata tentang yang benar. Inilah Allah yang kita sembah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Daud yang mengenal Allah dengan waktu yang cukup lama, sepanjang kehidupannya dia terus belajar mengenal Allah. Oleh sebab itu dia berkata kepada Salomo, Salomo, kenallah Tuhan Allah yang disembah oleh ayahmu. Dengan kata lain Daud berkata, Salomo, kenalilah Allah yang kusembah. Tetapi ketika Salomo menjadi raja, ternyata dia mengenal Allah tidak sebaik ayahnya atau Daud. Sehingga firman Tuhan katakan Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Salomo melanggar firman Tuhan. Salomo hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dia mengalami kehancuran. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hendaknya berupaya terus hidup untuk kebenaran. Sebab kembali kepada firman Tuhan, bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Memang Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tetapi ini bukan berarti merupakan satu kesempatan dalam diri kita untuk melanggar
firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Tuhan itu benar. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kita harus berupaya menyediakan waktu untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, untuk mengenal Dia, Allah yang satu-satunya, Allah yang benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Suatu ketika bangsa Israel hidup di luar kehendak Tuhan, hidup tidak untuk kebenaran. Mari kita perhatikan kitab Hosea. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Demikian dikatakan firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolak sebagai imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Allah berbicara lewat seorang nabi yang bernama Hosea. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa di sini bisa berarti kehidupan yang hancur, kematian yang mereka terima. Jadi ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mengenal Allah yang benar itu. Kita tidak akan mengalami kehancuran atau kebinasaan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang awal dan yang akhir. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku pun akan menolakmu sebagai imamku. Tidak setiap orang yang berkata saya adalah umat Tuhan, mereka pasti mau mengenal Allah dengan baik dan benar. Ada waktu di mana kedagingan menolak untuk mengenal Allah. Misalnya begini, Allah berfirman, kasihilah sesamamu manusia. Kemudian kita dirugikan oleh orang tersebut. Kita difitnah oleh orang tersebut. Usaha dagang kita dihancurkan oleh orang tersebut. Kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang yang seperti demikian? Dia tahu Allah itu kasih. Dia tahu bahwa dia harus mengasihi sesamanya manusia. Tetapi karena kerugian material itu, nama baiknya yang hancur karena perbuatan orang lain, dia menolak pengenalan akan firman yang berkata, kasihilah sesamamu manusia. Atau bermusuhan dalam kehidupan kekristenan. Oh, dia sudah merusak nama baikku. Dia sudah menghancurkan usaha dagangku. Dia sudah menghancurkan keluargaku. Dia sudah menghancurkan masa depanku.
Untuk apa? Aku mengampuninya. Untuk apa aku mengasihinya? Kedagingan berkata, sumpahi orang itu supaya hidupnya sengsara. Kedagingan berkata, kutuk orang itu karena sudah merusak kehidupanmu. Itu namanya kehidupan yang di luar daripada kebenaran. Orang yang mengenal Allah pasti dalam kehidupannya memiliki dua pilihan, antara hidup untuk kebenarannya atau hidup tidak untuk kebenaran. Karena Allah memang memberikan kepada setiap orang percaya kebebasan untuk memilih. Tetapi orang percaya harus sadar bahwa ketika pilihannya salah, ketika dia menolak pengenalan akan Allah, dia harus menerima konsekuensinya. Daud mengenal Allah, tetapi pernah berbuat dosa. Dia berzina dengan Batseba, anak daripada hasil yang tidak baik itu akhirnya mati. Jadi pengenalan akan Allah dalam kehidupan kita harus terus berlangsung sepanjang umur kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah masa di mana kita mengenal Allah. Ketika kita menderita, bisa saja penderitaan itu datang karena kita berdosa di hadapan Allah. Di situ kita bisa mengenal Allah. Oh, kalau begitu aku tidak boleh berbuat dosa sehingga aku menderita. Ketika kebahagiaan dan sejahtera hadir dalam kehidupan kita, lewat damai sejahtera kita bisa mengenal Allah. Oh, kalau aku hidup benar di hadapan Allah, sejahtera ada dalam diriku. Itu mengenal Allah lewat segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, kenapa aku sering kali bimbang dalam kehidupan berumah tangga? Aku bimbang dalam melakukan segala sesuatu. Di situ kita bisa belajar bahwa kita sedang mendua hati antara Allah dan kedagingan. Yakobus katakan, ketika engkau bimbang dalam kehidupanmu, jangan berharap engkau akan mendapatkan sesuatu. Jadi dari setiap proses kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Jadi hiduplah terus dalam pengenalan akan Allah. Yang kedua, supaya hidup untuk kebenaran stabil dalam kehidupan kita, kita harus memenuhi kehidupan ini dengan firman Tuhan. Artinya, baca Alkitab. Kita mempunyai Alkitab. Di HP ada aplikasi tentang Alkitab. Kita harus membaca Alkitab. Saudari kasih dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan Mazmur pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat yang keempat. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Pemazmur katakan, sebab firman Tuhan itu benar. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan?
supaya kehidupan yang benar itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dengan seringnya kita membaca firman Tuhan, maka kebenaran akan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan lebih mengetahui tentang Tuhan. Dengan seringnya kita membaca firman Tuhan, kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita tahu mana batasan-batasan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang benar dan kehidupan yang tidak benar. Jika kita merindukan hidup untuk kebenaran dengan stabil dalam kehidupan ini, harus menyediakan waktu baca Alkitab. Sediakan waktu dalam satu hari. Mungkin kita baca Alkitab 5 pasal atau lebih dan lain-lain. Sebab firman Tuhan itu benar. Ketika kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang benar, maka yang akan kita perbuat adalah untuk kebenaran. Ketika banyak mengenal hal-hal yang benar, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal yang benar. Ketika hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, Absalom katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Ketika hati dipenuhi dengan firman Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita akan berdasarkan firman Tuhan. Penuhi kehidupan kita dengan firman-Nya. 2 Raja-Raja pasal 22. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-1 dan ke-2. Yosia berumur 8 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 31 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yedida binti Adaya dari Boskan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mengikuti semua cara hidup Daud bapa leluhurnya, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-10. Safan, sekretaris itu atau sekretaris kerajaan, memberitahukan kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan gulungan kitab kepadaku. Safan lalu membacakannya di hadapan raja. Mendengar kata-kata kitab Taurat itu, raja mengoyak pakaiannya. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-13. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab dahsyatlah murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengar kata-kata kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Kemudian pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri Salum binti Kuah bin Harhas, seorang yang mengurus pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitahukan hal itu kepadanya. Perempuan itu berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakan kepada orang-orang yang mengutus kamu kepadaku,
Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, sesuai dengan semua perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka telah meninggalkan aku dan membakar kurban kepada ilah lain, sehingga membangkitkan murkaku dengan segala perbuatan tangan mereka. Murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dan tidak terpadamkan. Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Tetapi ada sesuatu yang tidak dia ketahui, bahwa kehidupan rakyatnya itu dalam keadaan bagaimana. Kemudian setelah sekretaris kerajaan memberikan gulungan kitab dan itu dibacakan, baru Yosia tahu, oh keadaan nenek moyangku begini, keadaan rakyatku begini. Jadi pada saat seseorang membaca kitab, dia akan tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Dia akan tahu apa yang sudah dia perbuat. Ketika seseorang membaca Alkitab, dia pasti akan tahu apa yang harus dia perbuat. Allah sudah menetapkan bangsa Israel pada saat Yosia menjadi raja akan mendapatkan malapetaka dari Allah. Tetapi karena Yosia tahu tentang rencana Allah, dia bertobat. Dan dia mengajak seluruh rakyat Israel untuk bertobat dan kembali pada kehidupan yang benar. Akhirnya Tuhan mengampuni mereka. Jadi perlunya kita membaca Alkitab supaya kita dipenuhi dengan kebenaran Allah. Dan melalui kebenaran Allah kita tahu apa yang sudah kita perbuat. Dan melalui kebenaran Allah kita akan tahu apa yang harus kita perbuat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 23, di sana judulnya pembaharuan ibadah. Ternyata sebelum Yosia membaca gulungan kitab itu, di bait Allah ada patung dewa Baal. Di bait Allah ada tempat penyembahan berhala. Setelah Yosia membaca gulungan kitab itu, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Kemudian dalam pasal 23, dia menghancurkan segala bentuk penyembahan berhala. Dia membuang segala sesuatu, benda-benda yang berhubungan dengan dewa-dewa Baal. Inilah yang harus kita ketahui, bahwa dengan membaca Alkitab, kita akan tahu diri kita sendiri sejauh mana kita telah melakukan yang benar di hadapan Allah. Ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Allah, maka segala sesuatu yang Allah janjikan yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa kita harus membaca Alkitab? Menyediakan waktu setiap hari untuk baca Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya undang sidang jemaat Bang berdiri. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya kebacakan dalam terjemahan yang lain. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah
dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat diperlengkapi oleh Allah untuk perbuatan yang baik. Setiap orang yang percaya kepada Allah, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Atau dengan kata lain, dimampukan hidup untuk kebenaran. Bagaimana prosesnya? Dia harus membaca Alkitab. Sebab kitab suci diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya hidup untuk kebenaran yang kita lakukan terus stabil, terus menerus kita lakukan sepanjang kehidupan ini. Yang pertama, kenallah dengan secara terus menerus siapa Allah yang kita sembah. Yang kedua, penuhi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan mengenal Allah yang benar dan penuh dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita mampu hidup untuk kebenaran. Dengan apa? Dengan stabil, terus menerus. Inilah yang Allah kehendaki untuk kita lakukan pada saat ini. Sekian firman Tuhan. Hamba berdoa bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, biarlah Allah memberikan kepada kami hati yang terus merindukan untuk mengenal Allah yang satu-satunya, mengenal Allah yang benar. Berikan kepada kami hati yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan kami percaya dengan sesuai dengan firman Tuhan, ketika kami mengenal Allah dengan benar, ketika kami dipenuhi dengan firman Tuhan, firman yang benar, maka ada kekuatan, ada kemampuan, ada kerinduan, sehingga kami hidup untuk kebenaran. Biarlah kami hidup untuk kebenaran dengan stabil, mulai saat ini sampai hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran menuntun kami untuk senantiasa hidup untuk kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang akan menuntun kami di dalam segala aktivitas yang kami lakukan, baik pekerjaan-pekerjaan kami, mata pencarian usaha dagang kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang mengatur semuanya. Dan yang harus kami kerjakan, bagaimana kami terus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami butuhkan sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami di hari-hari yang akan datang terus dan terus dan terus berupaya mengenal Allah dan berupaya memenuhi kehidupan ini dengan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Dan kami berdoa bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Diberkatilah oleh Tuhan.
Dan Tuhan mempersiapkan kami akan melayani hari Minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.